Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali bersama saya Riki Komarudin dari Electrical Engineer di PT Prima Energy Consult. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing dan mengulas terkait dengan regulasi PLTS atap saat ini untuk informasi yang terbaru gitu. Nah, bagaimana kita dalam pendekatan dari segi eh, sistem, power system atau permodelan dengan pendekatan hosting capacity ini di jaringan sistem distribusi. Nah, untuk informasi di Permen SDM nomor 26 tahun 2021 di awal bahwa kita diperbolehkan untuk pemasangan PLTS atap itu sebesar 100%. Kemudian setelah itu adanya pembatasan dari PLN dengan Mavris di batasan pemasangan instalasi menjadi 10 dan sampai 15% yaitu untuk industri. Kemudian saat ini kita muncul untuk perubahan di regulasi tersebut kayak gitu. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke sana saya ingin menjelaskan apa itu PT Prima Energy Consult. PT Prima Energy Consult merupakan salah satu leading consulting engineering service company di lokasi di Tangerang Selatan. Nah, saat ini fokus kami untuk proyek-proyek renewable energy dan juga oil and gas. Nah, adapun terkait dengan servis-servis yang telah kami atau lakukan, bisa Bapak Ibu mengunjungi website kami primaej.com di servis. Itu ini beberapa terkait dengan market servis kami gitu. Nah, selain itu, Bapak Ibu juga bisa melihat klien atau our experience dari beberapa klien di company yang sudah proyek-proyek kami kerjakan. Nah, berikut untuk beberapa proyek yang eh, telah perusahaan kami kerjakan gitu. Nah, selanjutnya masuk ke sana, saya ingin melanjutkan kembali di sini terkait dengan aturan PLTS atap diubah pemakai tak bisa jual listrik ke PLN. Nah, di sini saya ingin melihat seberapa sih sebetulnya pemasangan PLTS tersebut ditinjau dari pendekatan hosting capacity di jaringan distribusi. Nah, sebetulnya untuk kita ulas atau flashback apabila dari regulasi awal Undang-Undang nomor Permen SDM nomor 26 tahun 2021 terkait dengan 100% pemasangan, kemudian adanya pembatasan dari PLN dengan batasan sekitar 10 sampai 15 ekspor tersebut. Kemudian di sini bisa saja 100% dengan catatan-catatan sebagai berikut. Nah, di sini dijelaskan bahwa mereka bisa pasang tanpa ada pembatasan kapasitas selama itu mereka tidak ada yang diekspor pada selama kuota masih sesuai. Nah, berarti dengan catatan di sini selama kuota masih sesuai a- dari SDM akan melakukan atau memberikan kuota tertentu itu. Nah, selanjutnya itu, jadi nanti kita juga mendorong agar industri memasang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak akan diekspor atau dipasang. Itu ada adalah mereka pakai sendiri. Nah, berikut tambahnya gitu. Jadi misalkan dari suatu industri dengan berlangganan ke PLN sebesar 2 MW, MW. Nah, kemudian eh, ketika ingin memasang 2 MW itu berarti diperbolehkan dengan catatan bahwa tidak ada yang diekspor ke PLN. Nah, pada video kali ini saya ingin memberikan atau mengulas terkait pendekatan dengan segi dari sisi hosting capacity ketika kita menginstal besar kapasitas sebesar 100% dari beban pelanggan. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin membawa Bapak Ibu terkait dengan pemahaman di pendekatan hosting capacity sendiri. Jadi, terkait dengan hosting capacity ini adalah jumlah
pembangkit tersebar terintegrasi ke power system yang mana dalam segi performa sampai menjadi yang tidak dapat diterima. Nah, hosting kapasitas ini adalah mempertimbangkan dari sisi power systemnya kayak gitu. Nah, itu terkait dengan pemahaman hosting capacity. Jadi hosting capacity ini adalah maksimum kapasitas yang bisa diinstal di masing-masing pelanggan gitu. Nah, di sini juga dijelaskan untuk kapasitas yang diserap dari maksimum kapasitas DG yang dapat diinstal tanpa menyebabkan adanya ini ya enforce dari sistem distribusi tersebut itu. Oke, selanjutnya saya ingin masuk ke pembahasan simulasi. Nah, di sini untuk data struktur jaringan saya menggunakan data tersebut di sini. Untuk tipe pengantarnya saya menggunakan tipe IEEE-C dengan tipe struktur resistansi dan reaktansi sebagai berikut dengan besarnya beban adalah sebagai berikut, di mana untuk kategori-kategori beban ini adalah esensial, komersial, industrial, residensial, dan industrial. Nah, ini masing-masing dari karakteristik ini kita lakukan pencuplikan atau kita melihat dari kacamata sistem distribusi tersebut itu. Nah, artinya kita melihat untuk beban di residensial. Nah, kita bisa melihat ini adalah kurva karakteristik beban di eh, beban residensial. Nah, selanjutnya bagaimana untuk kurva beban di industrial? Kita bisa melihat seperti ini gitu dengan beban puncak sekitar jam 1 jam 2. Nah, di sini ada beberapa persamaan industrial, komersial, residensial, komersial, industrial, kemudian residensial lagi, kemudian industrial lagi. Yang membedakan adalah kapasitasnya di pembebanan tersebut. Nah, ini beban 1, beban 2, beban 3, beban 4, beban 5. Totalnya adalah 7,32 MB dari sistem di jaringan distribusi tersebut itu. Di mana di sini untuk level tegangannya kita menggunakan level tegangan adalah 20 kV gitu mendekati. Nah, di sini ada grid, ini adalah dari gardu induk di eh, feeder A, misalkan seperti itu. Nah, bagaimana dampak apabila kita memasang PLTS dengan maksimum kapasitas di beban gitu? Oke, langsung saja kita melihat, misalkan di sini untuk beban A adalah 1,6 kapasitasnya. Kita masukkan di sini kapasitas 1,6, kemudian kita nyalakan on. Bagaimana dampaknya gitu? Kita lakukan simulasi load flow. Nah, dari simulasi load flow yang kita lakukan ini bahwa untuk simulasi aliran daya tidak ada yang masuk atau balik ke gardu induk gitu. Jadi dengan kapasitas PV maksimum ini bisa untuk mensuplai dari beban totalnya seperti ini gitu. Nah, ini beban total yang terpasang. Nah, tentunya hal ini misalkan kita memasang 100% make sense nih dari 100% dari beban tersebut dan 100% dari kapasitas PV yang terpasang dalam artian jumlah pembangkitan sama yang diserap adalah sama gitu. Nah, dalam hal ini tidak ada daya yang kita salurkan ke PLN gitu. Nah, mengacu pada eh, berita di regulasi bahwa ini mendorong untuk pemakaian sendiri gitu. Nah, hal ini ya ketika kita melihat dari informasi ini, ketika kita memasang 100% dengan asumsi bahwa eh, beban beroperasi pada beban puncak dengan kapasitas yang sama, hal itu maka kapasitas PV yang terpasang ini akan terserap ke beban. Nah, tentunya kita harus melihat kurva beban terlebih dahulu untuk beban harian atau yang biasa dari beban tersebut
operasikan kayak gitu. Nah, selanjutnya kita yang kedua adalah melihat atau memasang ketika dua PV di dua pelanggan. Jadi ada 5 pelanggan ini, keduanya akan memasang dengan kapasitas 2,37 kayak gitu. Kita nyalakan kembali, kemudian kita lakukan simulasi load flow. Nah, hal ini pun masih sama gitu. Jadi tidak ada aliran daya yang menuju ke gardu induk. Nah, gimana kalau kita nyalakan semua di masing-masing pelanggan tersebut melakukan pemasangan gitu. Ini 1,5, 1,05, 1,5, 1,05, dan terakhir adalah 0,8. Nah, di sini 0,8. Oke, kita lakukan simulasi. Bro, oke. Nah, dari simulasi load flow sederhana ini kita bisa melihat bahwa ketika semua pelanggan memasang PV dengan kapasitas yang sama dengan beban, maka aliran daya akan terserap menuju beban dengan catatan bahwa beban tersebut beroperasi dengan maksimal PV. Jadi kita bisa melihat kurva seberapa besar PV masuk dan seberapa besar kurva beban masuk gitu. Nah, dengan catatan lagi di sini adalah tidak ada pemba- jadi dalam regulasi ini adalah tidak ada pembatasan kapasitas dan tidak ada yang diekspor. Nah, ini akan lebih aman lagi ketika nanti dalam teknis pemasangannya adalah kita memasang lebih dari kapasitas ini dengan catatan untuk parallel switch ke PLN kita lepas. Jadi seolah-olah bahwa PV tersebut beroperasi secara off grid gitu, akan lebih aman lagi gitu. Nah, saya kira untuk regulasi yang terbaru ini lebih memberikan apple to apple ya dari segi industri atau dari segi PLN-nya. Dalam artian dari segi industri dia bisa menginstal untuk pemasangan PV ini dan untuk mendukung green green renewable energy atau net zero emission di tahun 2050 sampai 60 untuk target net zero emission tersebut itu. Sehingga keputusan ini dirasa sangat tepat terutama melihat dari sistem sistem di hosting capacity dengan kapasitas berdasarkan dari besarnya kapasitas di jumlah yang terpasang pada pelanggan tersebut. Seperti itu. Sekian video kali ini, semoga memberikan manfaat dan berguna sehingga regulasi-regulasi ini harapannya ke depannya adalah bisa menjadi acuan dan pada saat akan pemasangan tidak menimbulkan eh, efek terutama dalam pengurangan SLO atau perizinan yang berbelit-belit sehingga memudahkan bagi para pihak industri atau dari pihak-pihak yang lainnya. Sekian, terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya untuk bisa berbagi ini. Untuk apabila ada Bapak Ibu ada masukan atau ada yang bisa diperbaiki sehingga untuk video kedepannya akan lebih baik sehingga masukan dari Bapak Ibu sangat kami tentunya kami sangat nantikan. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan.